ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di podcast obrolan series 5 oleh Pusjar SKPP Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik. Di saat ini bergabung bersama kita sosok yang sangat inspiratif yang baru-baru ini meraih predikat peserta terbaik pertama pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2025, dan tentu saja beliau hadir dengan aksi perubahan inovasi yang sangat luar biasa dan relevan dengan isu tata kelola kota masa kini. Sebelumnya langsung saja kita please welcome sambut narasumber kita hari ini, Bapak Edi Saputra. Halo semua pribadi. Halo. Assalamualaikum. Beliau adalah Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan. Betul Pak Edi? Ya, betul. Selamat datang Pak Edi di podcast kita. Sama-sama Mbak Mel. Sebelumnya Pak Edi, saya mau mengucapkan selamat atas capaian luar biasa Bapak. Predikat terbaik pertama di Angkatan Pelatihan Pembinaan Administrator tahun 2025. Terima kasih. Oke, boleh dong Pak sedikit diceritakan gimana rasanya mengikuti pelatihan dan akhirnya bisa mendapatkan predikat prestasi yang terbaik. Baik, terima kasih Mbak Mel. Jadi sebelumnya izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih yang luar biasa nih. Pertama tentunya buat pemerintah Kota Balikpapan ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di LAN. Yang kedua juga tentunya dari tim LAN sendiri, PLT Kepala LAN Pak Rahmat, kemudian Wali Kelas Pak Fajar, para coach, dan tentunya Pak Fajar juga kebetulan coach kami langsung. Jadi dan saya juga pernah mengikuti diklat PIM 4 sebelumnya. Coachnya kebetulan sama juga Pak Fajar. Jadi ya sudah cukup mengenal karakter beliau, jadi lebih mudah mengikuti ritme beliau. Iya, gimana kesannya di LAN? Jadi kalau ditanya kesannya, disclaimer gini deh. Siapapun PNS atau ASN yang pernah mengikuti pendidikan di LAN, apapun levelnya, apapun jenis pelatihannya ya. Saya menilai mereka pasti sosok yang luar biasa. Jadi tidak semua orang punya kesempatan untuk mengikuti diklat yang ada di LAN. Apakah kemudian tiba-tiba ada orang luar lewat LAN, wah LAN ini apa, datang sana Pak, saya mau daftar pendidikan, kan tidak begitu pola LAN ya. Jadi ada suatu pola sistem tersendiri, dan sehingga itu siapapun yang mengikuti sistem itu berarti dia orang yang memang terpilih dan tentu yang luar biasa, siapapun dimanapun selama di Republik Indonesia begitu ya. Secara pribadi kesannya karena saya mengikuti diklat di LAN ini bukan hanya diklat PKA saja. Tadi sebelumnya saya sampaikan di diklat PKP 2 masih namanya PKPS 2 rasanya. PKP 2A3 LAN. Ya, PKP 2A3 LAN gitu ya namanya. Betul. Rasanya sudah 2 atau 3 kali perubahan nama ya. Sudah 3 kali kita berganti logonya nama. juga berubah, sempat kayak bunga gimana gitu. Betul, terus warna berubah kuning. sampai dengan sekarang ya. P2SKP juga namanya sudah juga berubah ya. Pusjar SKPP, Pusjar betul. SKPP. Tentu sesuatu yang exciting secara pribadi. Ini pengalaman experience pribadi, bukan hanya pembelajaran yang kemudian itu sangat diperlukan oleh kami sesuai levelnya dalam kegiatan bekerja sebagai PNS, sebagai ASN, dan kemudian tentunya LAN mempunyai cara tersendiri bagaimana kemudian diklat itu diramu menjadi suatu experience bagi yang mengikutinya begitu. Jadi tentu kesannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan entah kapan Allahu alam kembali bisa mengikuti pendidikan dalam level yang lebih lain tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Pak Edi sudah mengikuti pelatihan beberapa kali di LAN. Iya. Dan saat ini beliau juga mendapatkan predikat yang terbaik.
kurang lebihnya berarti Pak Edi udah merasakan banyak sekali experience pembelajaran selama di LAN seperti itu ya Pak Edi ya. Ya, begitu. Oke, kita masuk ke topik utama terkait aksi perubahan Pak Si Edi. perubahan. Raih PSU Kawan. Namanya catchy banget ini Pak Edi. Raih PSU Kawan. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Edi. Iya. Apa itu Raih PSU Kawan dan kenapa isu ini Pak Edi angkat sebelumnya? Iya, jadi Raih PSU Kawan ini seperti mengajak gitu ya. Raih PSU Kawan. Jadi orang bertanya-tanya apa sih kenapa PSU harus diraih gitu kan. Jadi, sebelumnya Pak Edi, sorry. PSU apa sih? Nah, PSU? itu juga sesuatu yang menarik. Jadi karena kami berada di instansi atau perangkat daerah yang menangani urusan sektor perumahan dan permukiman, ya. Tentu kata PSU ini lebih cenderung melekat di dalam urusan perumahan. Oke. Meskipun secara objek dia bukan hanya di perumahan. PSU sendiri kependekan dari prasarana, sarana dan utilitas. Ya. Dulu orang lebih familiarnya nyebutnya fasum-fasos. Fasum-fasos di perumahan nih, fasum-fasos gitu. Atau dulu infrastruktur di perumahan gitu. Tapi infrastruktur tuh kadang image-nya lebih luas ya, lebih luas. Jadi lebih fungsi yang lebih besar. Dan kemudian berkembang fasum-fasos dan sekarang itu PSU, prasarana sarana utilitas di perumahan. Contohnya apa? Kalau prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik gitu ya. Kalau kita kemudian jaringan air limbah, ya IPAL itu di perumahan. Kita di setiap rumah, kalau kita tinggal di perumahan pasti ada kamar mandi, pasti ada saluran lain ya. Itu bagian dari prasarana, utilitas juga. Kemudian ada jalan, ya prasarana jalan juga. Kemudian ada sarana sosial, sarana ekonomi, pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Seperti posyandu sekarang yang lagi digalakan, ini juga salah satu sarana kesehatan. Sarana kesehatan bukan bicara soal rumah sakit saja atau klinik saja, tapi posyandu pun di skala lingkungan RT itu adalah sarana. Ya, jadi membangun kesehatan dari tingkat bawah seperti itu. Kemudian juga bicara ada taman di perumahan, ya ada RTH, ruang terbuka hijau, ada yang kumpulan pohon sejenis gitu. Tidak ada tumbuhan lain, itu biasanya sebut RTH gitu ya, sejenis. Tapi kalau ada di situ ada sudah mulai kombinasi area bermain, taman beauty dan lain-lain, itu sudah biasanya orang sebut taman gitu ya, atau ruang kreatif publik hijau seperti itu. Juga kita kenal bozem atau bendali gitu ya. Orang ada nyebutnya kadang polder, bendali atau bozem, tapi prinsipnya adalah suatu benda atau yang tempat mengumpulnya air sementara, mengatur aliran dalam perumahan, terkumpul sementara sebelum kemudian lepas ke outlet, ke jaringan primer maupun jaringan sekunder kota. Singkatnya adalah PSU ini adalah prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan. Nah, kemudian kenapa raih PSU Kawan? Ini menarik. Gitu ya. Kenapa itu, Pak? Jadi kalau kita bicara soal raih PSU Kawan, raih PSU Kawan sendiri adalah kepanjangan dari percepatan peralihan lahan PSU kawasan perumahan. Artinya lahan kawasan perumahan ini harus dialihkan kepada siapa? Itu dari pengembang kepada pemerintah kota. Kenapa wajib dialihkan dari pengembang kepada pemerintah kota? Apakah kemudian pemerintah kekurangan lahan PSU nih minta-minta nih ke pengembang? Tidak, gitu ya. Jadi itu adalah suatu bentuk kewajiban dari si pengembang, ya. Pengembang jika dia berusaha sebagai pengembang perumahan, dia kemudian muncul kewajibannya dia untuk menyediakan PSU perumahan dan kemudian PSU perumahan itu harus diserahkan kepada pemerintah kota sebagai aset daerah. Nanti setelah menjadi aset daerah, pemerintah kota bisa memberikan stimulan-stimulan, bantuan pemeliharaan, bantuan perbaikan, bahkan
bantuan pengembangan PSU untuk perumahan-perumahan sekarang yang kita kenal dalam 10 tahun terakhir ini perumahan bersubsidi nih. Betul. Atau di masa lebih familiar dengan rumah Jokowi gitu ya. Nah ini meskipun udah ganti iya PSU-nya ini bisa dibantu dibangunkan di Balikpapan atau di daerah lain tuh. Pusat itu banyak membantu perumahan-perumahan dengan bantuan jalan dan lain-lain itu seperti itu. Nah hanya untuk di level daerah salah satu kondisi regulasinya mewajibkan aset itu harus jadi aset daerah dulu. Baru bisa dibiayai oleh anggaran daerah. Seperti itu. Sehingga disinilah perannya Disperkim. Kebetulan di Balikpapan mengampu urusan ini lewat bidang pertamanan pemakaman atau PSU. Ini memiliki tupoksi untuk melayani urusan penyerahan PSU perumahan. Kita tahan di situ dulu. Jadi kawanlan, misalnya kawanlan mau membeli rumah di perumahan. Jadi yang harusnya didapatkan oleh kawanlan itu tidak hanya rumahnya saja, tapi segala prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan itu juga harus diberikan pengembang ke daerah agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga. Seperti itu ya Pak Edi? Ya, jadi sedikit biar lebih tepat bahwa pada saat masyarakat membeli rumah di perumahan atau di developer, pembeli tetap mendapatkan haknya adalah kapling dan rumahnya. Betul. Tapi dia memiliki hak untuk mendapatkan layanan lingkungan seperti tadi PSU tadi. Nah, sekarang ada dua jenis. Kalau perumahan komersil atau pengembang komersil itu yang wajib menyediakan PSU-nya mereka. Jadi jalan harus jadi jalan dulu. Taman harus jadi taman dulu. Drainase harus jadi drainase dulu, baru bisa diserahkan. Bangunan dan tanahnya. Tapi kalau untuk perumahan bersubsidi, memang ada kebijakan dari pusat atau pemerintah pusat yang dari menteri kalau nggak salah, aturannya ada jelas bahwa mereka dapat diberikan bantuan. Banyak sekali jenis bantuan, salah satunya penyediaan PSU. Tapi syaratnya tetap di daerah wajib menyerahkan dulu lahan siap bangunnya, kemudian baru daerah bisa melakukan masukan pembiayaan anggaran daerah seperti itu. Kalau untuk dari pusat, pengembangnya saat ini memang mengikuti regulasi Kementerian Pusat ya, kementerian dia cukup membuat surat pernyataan siap menyerahkan kepada pemerintah daerah. Cukup itu saja. Dia langsung dapat bantuan. Tapi bersaing nih karena anggaran juga tetap besar tapi terbatas secara nasional. Betul. Tapi kalau di daerah wajib menyerahkan dulu, baru kemudian bisa dibantu. Baik, ini menarik sekali ya kawanlan ya. Nah, jadi kita masuk lagi ke aksi perubahannya Pak Edi. Strategi percepatan Pak Edi seperti apa agar PSU ini bisa lebih cepat diraih oleh dan digunakan oleh warga masyarakat? Iya, jadi saya mau menganalogikan tuh seperti ini. Kita sudah berjalan nih setiap hari dari suatu titik A ke titik B dengan jalur yang sudah ditetapkan. Kamu hanya boleh lewat jalur itu. Dan memang urusan tuh hanya bisa lewat jalur itu. Tapi di dalamnya kita menggunakan kendaraan roda 4 yang di dalamnya bertumpuk-tumpuk misalkan dokumennya. Kemudian drivernya kemudian asal-asalan menjalankan kendaraannya. Tiap hari sampai-sampai aja. Tapi semaunya misalkan drivernya stop dulu Pak, kita ngopi gitu. Stop dulu. Jadi kita menetapkan suatu pola perjalanan yang baru ke depan. Kita tata ulang di dalam kendaraannya, dokumen-dokumen rapi biar nyaman. Kita lihat jalurnya mana yang bisa dihindari atau diperbaiki, kemudian jalan kendaraan bisa lebih cepat dan lain-lain. Jadi kita melakukan triki-triki di mana proses itu kemudian ke depan itu menjadi standar baru dalam menjalani proses melintas jalan itu. Dan ini yang kita lakukan karena sebagai gambaran sejak sebenarnya urusan penyerahan PSU ini sudah ada setahun dari tahun 87.
Oh, Sejak lama muncul banget ya. Permendagri 1 no, tahun Oke. 87. Jadi kewajiban pengembang seluruh Indonesia tuh saya sempat tanya, kalau Permendagri muncul tuh wajib nggak? Sudah wajib, seluruh daerah ngikutin, nggak ada lagi, Betul. nggak ada perda juga wajib gitu. Karena itu operationally. Nah, Iya. berarti oke. Nah, artinya sudah berjalan dari dulu. Oke. Namun perda kita baru muncul 2013. Oh, Asumsinya kan harusnya kalau perumahan ini sudah muncul dari tahun 2000, anggaplah tahun 2000. Meskipun perumahan di Balikpapan sebelum 2000 sudah ada. sudah ada. 13 tahun tuh masa tidak ada sama sekali Oke. lahan yang diserahkan. Tidak ada ininya ya. Kemudian mungkin saja ada, tapi polanya kita tidak pernah tahu, sistemnya seperti apa, pencatatan seperti apa, administrasi dan penyimpanan dokumen seperti Belum apa. terkelola Iya, dengan belum. Jadi kita nggak pernah punya base data Oke. mana sih yang sudah jadi lahan Pemkot di perumahan-perumahan ini. Oh. Terus kemudian sejak 2013 sejak perda sampai satu dekade kemudian 2023, anggaplah di 2016 waktu kemudian Dinas Perumahan Permukiman sudah tumbuh, waktu itu memang belum ada urusan unit yang ngurus PSU, khusus PSU memang ada. Oke. Unit kerja yang baru muncul ada PSU ini rasanya kalau nggak salah mulai di tahun 2021 rasanya. Baru banget. Jadi ya, memang Pak, baru banget Ah. ya. Jadi baru banget, baru ya sumur jagung lah kalau kata Iya. orang tua ya. Jadi memang baru dan kemudian tapi tetap urusannya harusnya tetap Betul. ada dari sebelumnya, dan kita analogikan dari 2013 sampai 2023 satu dekade itu ada yang sudah diserahkan kurang lebih 3 perumahan. 3 dari 197 perumahan, bahkan mungkin lebih ya. Jadi 2% saja dari totally yang itu kecil sekali kalau secara kita lihat daerah-daerah lain di ini ada yang sudah dalam 3 tahun 200-an perumahan yang menyerahkan dan lain-lain. Ini kita wah tergelitik banget gitu ya. Gimana caranya supaya di endorse supaya lebih di push lebih mulai ada penambahan yang signifikan. Oke. Akhirnya kita lakukan terobosan apa yang menjadi kendala pengembang, kita banyak diskusi awal dengan pengembang. Kita coba lakukan dengan metode ini, bagaimana? Kita coba, akhirnya berhasil. Beralihlah hak dari lahan pengembang itu ke pemerintah kota. Meskipun belum prosesnya belum 100% tuntas, tapi secara hak sudah berpindah. APBD sudah bisa masuk, pelayanan masyarakat sudah bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian yang akan dikejar untuk next proses. Sehingga banyaklah perumahan-perumahan yang bisa mendapatkan layanan PSU ini. Ya, dari 3 kemudian kami lakukan bertambah sampai dengan akhirnya sekarang saat ini kurang lebih berjumlah 13 perumahan sudah mulai bertambah. Itu kalau di secara luasan kurang lebih 94 hektar. Kalau dimonetisasi secara nilai aset lahan, saya nggak bisa bilang aset lahan ya karena ini pembiayaan liability. Tapi secara nilai lahannya itu kurang lebih 315 miliar. Artinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang 315 miliar hanya untuk mendapatkan membuat kota menjadi melengkapi lingkungan dipenuhi dengan PSU yang baik gitu. Tapi dari situ kita menghasilkan dari suatu regulasi yang baik, kita menghasilkan 94 hektar dalam bentuk monetisasi 315 miliar. Nah, ini suatu proses yang kami nilai proses yang baik dan menjadi standar baru buat kami ke depan untuk melakukan penambahan penyerahan lahan berikutnya. Oke, jadi kawan LAN, terutama yang tinggal di perumahan Balikpapan, kalau misalnya tiba-tiba di perumahannya kawan LAN ada PSU, beliaulah dalang di balik semua itu. Datang, tapi tetap pengembang. Kemudian ada beberapa kewajiban tertentu oleh pengembang yang kemudian di mana kami memaksa mereka untuk berkolab, menyerahkan sehingga pemerintah dengan dana anggaran daerah bisa masuk untuk turut ikut memelihara. Oke, berarti di sini Pak Edi, tantangan Pak Edi salah satunya adalah berkolaborasi dengan pengembang. Iya. Kira-kira ada
ada pendekatan-pendekatan khusus atau cara-cara khusus? Pasti pengembang ini ada yang pro dan kontra. Kira-kira dari Pak Edi seperti apa untuk mendekati pengembang-pengembang yang kontra mungkin atau sedikit Iya. kontra? Jadi kalau bicara soal logikanya, seharusnya nggak ada yang kontra. Harusnya ya. Karena logikanya gini, ini mau dibantu loh. Sekarang di mana pengusaha yang kemudian apa yang dia kelola mau dibantu oleh pihak lain dia nggak mau, itu Iya. akan jadi aneh, jadi pertanyaan. Betul-betul. Kalau dia tidak mau menyerahkan berarti satu, Anda punya masalah. Itu kesimpulannya itu. Karena kalau Oke. Anda tidak punya masalah berarti pasti akan mudah menyerahkan. Ya. Tapi kalau Anda punya masalah berarti pasti Anda enggan dan takut untuk menyerahkan. Nah, disitulah kemudian kita coba panggil lewat proses yang namanya DES ya. DES kita panggil dari 197 kita panggil 50 pertama. Oke. Dari 50 itu kita dapatkan 26 calon gitu ya sebagai calon proses berikutnya dengan berbagai macam, dari 26 ini sebenarnya lebih, tapi lebih ini dengan berbagai macam problematik. Oke. Tapi dari sekian ini 26 bisa nih didorong untuk proses berikutnya. Jadi kalau 26 ini bisa di-push paling tidak dalam di tahun ini luar biasa. Kalau misalnya terakhir itu 13 ditambah 26 berarti bisa jadi 39 perumahan. Wow. Ini angka yang eksponensial sekali untuk penambahannya. Tapi saya juga berpikir bisa saja pada saat kami teman-teman tim nangani cepat, apakah kemudian nanti ya kita berada di dalam organisasi besar, Ya. kita tidak pernah bisa memastikan apakah kita akan lama atau tidak di satu posisi. Tapi paling tidak yang kami lakukan adalah memastikan landasan prosesnya itu bisa dilakukan oleh next leader berikutnya yang menangani urusan ini. Itu fondasi sebenarnya yang kita coba bangun seperti itu. Oke, berarti kurang lebihnya ini adalah satu legacy agar bisa mempermudah proses ke depannya, sehingga yang awalnya tadi lewat jalan yang berliku-liku sehingga jalannya juga lebih mulus sekarang untuk bisa raih PSU ini. Karena kita ada kasih 3 kemudahan ya. Iya. Kemudahan dalam proses ini kasih 3 kemudahan yang sebelumnya tidak ada. Oke. Dan sebelum tidak ada itu yang kemudian jadi kadang keengganan dari si pengembang ya. Artinya dengan 3 ini kemudian kamu juga tidak antusias untuk mendaftarkan diri akan jadi pertanyaan banget gitu. Iya. Tanpa 3 ini pun jadi pertanyaan Anda tidak mengajukan. ya? Tapi sudah diberikan 3 kemudahan Anda juga tidak, berarti Anda bisa jadi tidak nakal nih. Actionnya bisa berbeda. Pertama kita kasih kemudahan dalam tenaga teknis. Oke. Biasanya pengembang itu harus cari tenaga teknis untuk menggambar dan lain-lain ya. Mungkin itu tidak mudah dan berbiaya, ini kita kasih kemudahan. Jadi prosesnya langsung bareng-bareng dengan tenaga yang kita siapkan. Oke, kamu tunjukkan lahan yang mau diserahkan, batasnya di mana langsung kita ukur. Jadi langsung tim kami yang ukur. Jadi hasilnya langsung kami yang memastikan. Oke, ini hasilnya setuju. Oke, kamu tanda tangan. Kami bawa evaluasi. Oke, tahap berikutnya. Tahap berikutnya kemudian kita cari kasih lagi bantuan proses di notaris. Terus kami sediakan, jadi pengembang tinggal melakukan pelepasan hak untuk objek yang sudah dinilai layak untuk diserah terimakan. Kemudian tapi sebelum dilepas juga kemudian kami appraise. Kami appraise, jasa appraisal juga kami siapkan. Jadi pengembang ya notabene masyarakat sudah dimudahkan sekali, dan kemudian proses-proses itu kemudian bisa dianggarkan. Jadi tinggal bagaimana tim selanjutnya nanti suatu ketika ke depan itu secara konsisten dan secara persisten memanfaatkan ruang yang sudah dirintis. Tinggal kapasitinya saja ditingkatkan sehingga untuk mengejar output yang lebih besar
mungkin itu tinggal disesuaikan. Gitu. Oke. Berarti ada banyak perubahan-perubahan yang sebelumnya ini sulit untuk dilakukan oleh pengembang dengan inovasinya, dengan aksi perubahannya Pak Edi, sehingga pengembang-pengembang ini lebih mudah untuk melakukan pemberian PSU seperti itu. Jadi kalau dulu istilahnya hanya berharap aja pengembang datang, betul. Sekarang kita nggak mau, kita panggil. Jemput bola. Bahkan saya belum keluarkan peluru gaya marketing saya gitu ya. Saya bahkan bilang ke tim, ini kita kalau perlu door to door nih, saya bilang. Waduh, gitu. Langsung gitu, ke ini ya. Ngalah-ngalahin pilkada nih langsung. Ya, door to door nih kita langsung kita sanggung nih. Kita proses di tempatnya langsung kalau perlu gitu kan. Itu sangat jemput bola itu, Pak. Tapi sejauh ini proses yang ada cukup untuk memberikan ruang adanya penambahan, sehingga ya tadi pengembang bisa lebih antusias lah untuk datang ke kami. Nampaknya aksi perubahannya Pak Edi pasti tidak ada yang bebas dari tantangan-tantangan. Boleh diceritain sedikit Pak Edi tantangan-tantangan apa saja dan gimana sih cara Pak Edi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang akan Bapak Edi hadapi seperti itu? Tantangan pasti ada ya, dan kami evaluasi itu datangnya dari dua sisi ya, sisi internal maupun sisi eksternal ya. Tentu dari sisi internal, hal yang paling besar itu adalah menyamakan sense dan spirit. Itu yang paling depan. Bahwa ayo kita sama-sama yang tadinya mungkin kecepatannya semua berpikir ada yang 30 km per jam, ada yang 40, ada yang cuma 10. Ayo sekarang kita sama-sama nggak usah cepat-cepat ya, tapi kita naikkan semua rata-rata di 50 yuk. Berjalan bersama-sama. Ayo samain dulu. Ya, nanti pelan-pelan baru misalkan tadi saya analogikan kendaraan. Gimana kalau bannya kita ganti ban yang lebih sport supaya lebih durability lebih cepat. Nah, ini kami juga melibatkan tadi konsultan individu. Sehingga saya juga nggak mau orang-orang penting di tim kami juga habis waktunya untuk yang sifatnya rutin. Betul. Saya juga kenapa saya bilang ini adalah kami membangun suatu landasan supaya orang-orang yang punya strategic thinking yang bagus juga. Saya pengen punya ruang juga yang lebih strategik, jangan habis di urusan yang rutin. Jadi saya mulai melibatkan konsultan individu yang kemudian kami latih bisa menjadi agen-agen kami untuk melayani pengembang yang mengajukan permohonan, sehingga nanti tim kami yang strategik dalam bentuk seorang ketua tim itu bisa lebih ke supervisi sifatnya, lebih dioptimalkan. Iya, jadi dia nggak langsung sebagai man in action tapi sebagai supervisor kepada man behind. Oke. Sebenarnya aksi perubahannya Pak Edi ini sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat Pak Edi. Dan sangat besar perannya untuk warga masyarakat khususnya yang tinggal di bagian perumahan seperti itu ya Pak Edi. Betul sekali. Nah, untuk saat ini kira-kira progresnya sekarang sudah berapa dan targetnya nanti ke depan akan seperti apa lagi? Kira-kira Pak Edi. Baik, terakhir ada 3 kategori yang saya perlu informasikan. Pertama, yang sudah diserah terimakan kurang lebih 13 tadi perumahan, yang sedang persiapan untuk tim verifikasi itu ada 9 perumahan. Jadi ini segera bisa, kalau tidak terlalu lama akan segera masuk proses pelepasan. Kemudian yang untuk proses identifikasi ya, untuk mulai proses itu kurang lebih ada 26 perumahan. Jadi
Kemudian prosesnya juga tidak sampai di situ. Kami akan segera bikin desk lagi untuk menjaring lagi. Jadi proses yang never ending proses seperti ini terus berputar, hanya ritmenya saja diatur sehingga akan tetap menghasilkan calon-calon proses untuk masuk tahap proses penyerahan begitu. Oke, baik. Jadi kawan LAN, aksi perubahannya Pak Edi, raih PSU kawan ini sangat. Oh iya, satu lagi kita juga di persiapan penyusunan Renstra baru. Oke. Ini kan kita tahun depan sudah mulai penyusunan. Kita sudah mulai menetapkan target di setiap tahun 10 sampai 15 perumahan yang bisa kita achieve. Jadi mudah-mudahan di 5 tahun berikutnya bisa mencapai 50 sampai 75 perumahan. Kalau ini bisa dapat diraih, berarti paling tidak mendekati 50%, bahkan bisa jadi 50% itu sudah bisa terpenuhi untuk capaian yang bisa dilakukan. Dalam prosesnya kalau misalkan kecepatan bisa kita endorse lagi naikkan 60-70 bisa jadi akan lebih cepat lagi. Seperti itu karena masing-masing perumahan tentu memang punya handicap permasalahan masing-masing. Sehingga obat yang mujarabnya tentu akan perlu dipertimbangkan, didiskusikan dengan tingkat pimpinan dan lain-lain. Betul. Jadi dinantikan saja kawanan, kira-kira ada 50% perumahan yang akan ada PSU-nya dengan lengkap. Oke. Terakhir nih. Terpelihara dan tingkatkan. Mohon kawanan kalau misalnya sudah ada PSU di perumahan-perumahannya kawanan, khususnya di Balikpapan, tolong dijaga dengan baik. Gitu ya Pak Edi ya. Laporkan ke kami. Oke. Laporkan ke Pak Edi. Terakhir nih Pak Edi. Kira-kira setelah ikut pelatihan dan sebelum ikut pelatihan, apa sih yang dirasakan Pak Edi before and after mengikuti pelatihan? Kira-kira gimana Pak Edi? Iya, kami kan mengikuti pelatihan administrator ya. Tentu ada aspek-aspek managing skill yang sangat perlu diperhatikan di dalam organisasi pemerintahan. Ada beberapa hal baik berhubungan dengan kepemimpinan Pancasila, kemudian juga transformasi digital, kemampuan membangun jejaring organisasi. Ya banyak hal beberapa yang kemudian itu menjadi suatu modal penting dalam menjalankan tugas dan dalam upaya pencapaian target kinerja. Tentu dari berbagai macam informasi tadi kemudian semua bisa bergerak dengan ritme yang tepat seperti halnya mesin. Itu tentu perlu ruang dan waktu sehingga akhirnya kepiawaian kita dalam manajemen suatu unit kerja itu akan kalau kata orang itu bukan cuma hafal dalam kepala, hafal luar rambut bahasa Indonesia sudah jadi mendarah daging itu tetap harus menjadi perlu dalam suatu ruang dan waktu gitu ya. Bisa lebih cepat terbentuk kita semakin matang, harapannya seperti itu. Tapi semua tetap dalam ruang pembelajaran yang tanpa henti. Seperti terakhir tadi malam kami sempat silaturahim dengan Kepala PLT LAN di LAN. Beliau menyempatkan bahwa kita semua itu never ending story. Sampai kemudian kita pada suatu titik selesai hidup kita itu ending story. Iya, itulah endingnya. Gitu. Jadi pelatihan ini membuat kita lebih matang sesuai dengan tingkatannya masing-masing seperti itu. Terakhir Pak Edi, sekali lagi boleh dikasih saran, tips dan pesan untuk seluruh ASN terkait inovasi yang ada di perangkat mereka masing-masing. Kira-kira gimana Pak Edi? Pertama,
jangan berpikir inovasi itu sesuatu yang kemudian harus tertulis, Ya. harus suatu yang resmi, Ya. diikuti dalam suatu bentuk kegiatan kelembagaan tertentu. Oke. Jangan. Lihat problematik di lingkungan kita, lingkungan kerja kita, apa yang kita bisa lakukan menjadikan itu jadi lebih solving, kemudian itu menjadi suatu pendekatan baru. Saya pikir itu adalah inovasi. Sekecil apapun apa yang kita lakukan dalam suatu ruang activity kita, itu adalah inovasi. Tercatat maupun tidak, terencana maupun tidak, jika itu kita menemukan problematik, kita kemudian memformulasikan suatu bentuk solusi, itu adalah suatu inovasi. Memang terkadang kalau ingin menjadikan dia teknokratis, ya akhirnya harus ditulis, Iya. ya kan, sehingga orang bisa membaca dan bisa mengikuti, mempelajari. Karena kalau kemudian dia simpan dalam otaknya sendiri, ya mungkin hablum minanasnya akan kurang. Semakin banyak yang di dalam pemikiran bisa disebarluaskan, itu akan membawa kebaikan kemana-mana. Mungkin begitu. Inovasi memberikan kebaikan untuk kita semua. Seperti itu ya Pak Ya. Edi ya. Oke, baik. Ini nggak kerasa obrolan kita Pak Edi. Ya, Mbak Terima Mel. kasih banyak atas Makasih waktunya Pak banyak. Edi dan juga cerita inspiratifnya. Makasih. Semoga aksi raih PSU Kawan ini bisa Ya. menjadi role model bagi kota-kota lain Silakan. dalam pengelolaan PSU kawasan perumahan. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya mau kota-kota lain, silahkan hubungi Pak Edi kalau misalnya ingin berkolaborasi terkait inovasi ini. Betul. Dan untuk sobat kawan LAN, dimanapun berada, semoga obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi bahwa Amin, perubahan bisa dimulai dari kita, Iya. sekecil apapun dari tempat kita bekerja, dengan inovasi yang tepat sesuai dengan sasarannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi atas cerita inspiratifnya. Sama-sama Mbak Mel, sama-sama. Saya Amel, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri, tetap semangat dan tetap menginspirasi.